Yang membawa mobil adalah terdakwa Ricky. Yang baju putih itu korban ya? Betul yang mulia. Itu saudara Adan Romer Dengan Pak Ferdi Sambo. Terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua turut bersaksi di persidangan Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Dugaan skandal uang setoran dari tambang ilegal ke beberapa perwira Polri mencuat. Masa pencarian korban gempa Cianjur diperpanjang hingga sepekan ke depan. Temuan baru riwayat komunikasi korban tewas satu keluarga di Kalideres, tidak ada komunikasi terkait hutang. Namun, korban berupaya menjual aset miliknya. Selamat malam saudara, laporan khusus yang berisi pilihan berita dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mercy Tirayo, inilah berita pertama. 9 anggota Polres Metro Jakarta Selatan bersaksi di sidang Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Saksi mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan patuh dengan skenario Sambo karena takut. Ferdi Sambo kembali menjalani persidangan bersama sang istri Putri Chandrawati dengan agenda pemeriksaan saksi. 9 anggota Polres Jakarta Selatan yang saat itu menyelidiki kematian Yosua bersaksi di persidangan. Dalam kesaksiannya, AKP Rifaizal Samuel mengaku sudah menemukan 4 kejanggalan saat pertama kali melihat jenazah Yosua di Duren 3. Salah satunya soal tangan yang biasa digunakan Yosua untuk menembak. Senjata HS yang informasinya saat itu adalah milik Yosua berada di posisi sebelah kiri dengan posisi almarhum menghadap ke sebelah kanan. Akan tetapi saya tanyakan kepada rekan-rekan, kami tanyakan kepada rekan-rekan ajudan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal. Sementara AKBP Ridwan Soplanit, mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel, menceritakan alasan ia dan anggotanya saat itu patuh pada skenario Ferdi Sambo. Ya, karena kita berhadapan dengan seorang Kadif Propam yang mulia. Kemudian Kadif Propam dan kita melihat memang dari awal dari TKP kan perangkat dari Propam juga sudah ada di dalam permasalahan ini, juga mereka berada di situ. Sehingga memang yang kita bayangkan memang kita di dalam pengawasan Kadif Propam dengan Propam Mabes, seperti itu yang mulia. Terburuknya kalau saudara tetap menolak dan tidak itu apa sih? Selain saudara dicopot apalagi? Dicopot yang mulia. Cuma dicopot saja? Siap. Usai bersaksi, Ridwan Soplanit yang dicopot dari jabatannya buntut kasus Yosua bertanya langsung kepada Ferdi Sambo kenapa ia dan anggotanya dikorbankan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik. Ada lagi? Cukup. Itu saja. Oke, nanti akan dijawab. Sebelumnya, pada sidang Senin kemarin, terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf menjalani sidang pemeriksaan saksi. Untuk pertama kalinya, 4 terdakwa perintangan penyidikan yakni Agus Nurpatria, Cuputranto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo dihadirkan menjadi saksi sidang pembunuhan Yosua. Saksi Agus Nurpatria mengaku diminta Sambo mendalami peran Eliezer, Ricky, dan Kuat untuk skenario awal tembak-menembak. Namun, Agus menemukan kejanggalan karena Eliezer mengaku menembak 5 kali, tapi hasil otopsi menyebut ada 7 luka tembak masuk di tubuh Yosua. Benar, kami terima informasi waktu itu bentuknya foto hasil otopsi sementara yang mulia. Nah, hasil otopsi sementara yang jadi agak meragukan saya waktu itu adalah karena di keterangan awal Pak Richard ini yakin mengeluarkan 5 tembakan dan tembakan pertama kena ke dada. Tapi di hasil otopsi sementara yang ditangani oleh dokter itu ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar.
7 tembakan luka masuk, Siap. 6 tembakan luka luar. Siap. Maksudnya 7 luka masuk, 6 luka keluar. Oke. Ya. Nah, kemudian saya lapor lagi ke Pak Hendra. Apa yang membuat saudara bingung? Karena tembakannya Pak Richard kan cuma 5, Yang Mulia. Kenapa ada 7? Siap. Dalam sidang pun terungkap ada perintah Ferdi Sambo untuk menghapus rekaman CCTV di Duren 3. Arif Rahman Arifin mengaku terkejut saat CCTV memperlihatkan Yosua masih hidup ketika Sambo tiba di rumah dinas Duren 3. Arif menambahkan Sambo menangis saat meminta rekaman CCTV itu dihapus. Bagaimana perintahnya bunyinya? Kamu musnahkan itu. Terus beliau melihat foto, jadi ada kursi beliau, ada foto di belakangnya. Beliau melihat foto keluarganya. Terus nangis beliau. Kamu tahu nggak ini sudah menyangkut kehormatan saya. Percuma saya bintang 2 tidak bisa menjaga istri saya. Terus? Pak Hendra ngajak keluar karena melihat beliau mulai menangis. Pak Hendra ngajak keluar. Pas kami berdiri, Pak Ferdi sempat ngomong, kamu pastikan itu nanti semuanya sudah musnah. Ferdi Sambo bahkan marah saat mengetahui bukti DVR CCTV diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sambo lalu meminta Cuk Putranto dan menjemput kembali DVR CCTV dan menyalin isinya. Rekaman CCTV Duren 3 yang menampilkan Brigadir Yosua Huta Barat masih hidup dan tiba di rumah Duren 3 dipertontonkan di ruang sidang. Saudara Cuk Putranto, bisa saudara identifikasi apakah para terdakwa yang ada saat ini di ruang sidang ini ada mereka? Berdasarkan CCTV? Ada Yang Mulia, kalau yang untuk yang membawa mobil adalah terdakwa Ricky. Yang baju putih itu korban ya? Betul Yang Mulia. Rekaman juga menampilkan beberapa saat kemudian Ferdi Sambo tiba di rumah dinas Duren 3 TKP pembunuhan Yosua. Itu saudara ada nomor dengan Pak Ferdi Sambo. Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan Pak, hasil tambang ilegal di Kaltim Pak. Bang Sambo, komentarnya Bang Sambo? Tidak ada itu surat. Saudara, di tengah sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Yosua, dugaan skandal uang setoran dari tambang ilegal ke beberapa perwira Polri pun mencuat. Sorotan lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperpanjang masa pencarian korban hingga sepekan ke depan. Sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang berlangsung pekan lalu turut diwarnai dugaan skandal uang setoran dari tambang ilegal yang mengalir ke beberapa perwira Polri. Sebelumnya, pernyataan seorang yang mengaku mantan polisi bernama Ismail Bolong viral di masyarakat. Ismail Bolong mengaku memberikan setoran miliaran rupiah dari konsesi tambang ilegal ke beberapa perwira polisi, salah satunya ke Kabareskrim. Dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Adrianto di ruangan kerja beliau. Namun, belakangan Ismail membantah pernyataannya sendiri dan mengaku testimoni pertama dibuat dalam tekanan Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Propam Polri, yang saat ini menjadi salah satu terdakwa kasus obstruction of justice. Saya ditelepon 3 kali melalui HP, salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus bikin testimoni katanya. Saya tidak bisa bicara masalah itu. Masih Polda pada saat itu Polda. Akhirnya pindah di hotel. Di hotel sudah ada kertas. Sudah ada kertas untuk membaca. Sementara itu, Hendra Kurniawan di luar persidangan membenarkan adanya dugaan uang setoran tambang ilegal ke beberapa perwira Polri. Hendra bahkan sudah memeriksa para pejabat terkait dan menuangkannya dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP saat ia masih menjabat Karopaminal Div Propam Polri. Baru Pak RT sudah konfirmasi. LHP betul, itu. Itu sudah ke Pak Hendra yang meriksa. Betul lah saya. Langsung Pak. Itu yang pejabat yang berwenang aja. Ada nggak?
Berarti surat pengundikannya benar ya Pak ya? Sementara, mantan atasan Hendra Ferdi Sambo membenarkan ada penyelidikan dugaan suap anggota Polri terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur yang ia tangani saat menjabat sebagai Kadif Propam. Pak, itu betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan Pak, hasil tambang ilegal di Kaltim Pak. Bang Sambo, komentarnya Bang Sambo? Nggak ada itu surat. Pak, ada surat itu Pak. Ya sudah benar surat. Gimana Pak? Benar surat itu Pak? Tanyakan ke pejabat yang berwenang, surat itu sudah ada. Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto pun angkat bicara terkait kasus dugaan setoran tambang ilegal. Ia membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan padanya. Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Maklumlah, kasus almarhum Brigadir Yosua saja mereka tutup-tutupi. Saya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan saya kepada Allah SWT. Arahan Bapak Presiden kepada Kapolri dan tuntutan masyarakat yang sedemikian cerdas. Namun, peneliti ISIS menilai surat rekomendasi Ferdi Sambo saat menjadi Kadif Propam kepada Kapolri adalah bukti serius. Ia pun mendorong Polri segera mengusut kasus ini dan menonaktifkan Kabareskrim Komjes Agus Andrianto. Tuntutan untuk menonaktifkan Kabareskrim itu memang sepertinya memang diperlukan ya, karena kalau melihat hubungan. Tapi kan belum tentu dinyatakan bersalah juga Pak Bambang misalnya. Iya, tidak menjadi masalah. Toh nanti juga ada klarifikasi kalau kemudian Pak Agus tidak bermasalah, bisa saja diaktifkan kembali sebagai Kabareskrim. Saat ini, keberadaan Ismail Bolong belum diketahui. Namun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan mengusut kasus mafia tambang dengan langkah awal memeriksa Ismail Bolong. Ya, Ismail Bolong sekarang tentunya tim sedang mencari, baik dari Kaltim ataupun dari Mabes. Ditunggu saja. Beralih ke Cianjur, Jawa Barat. Satu persatu korban gempa Cianjur yang masih tertimbun puing bangunan dan longsor berhasil ditemukan. Warga pun ikut bergabung mencari korban yang masih belum ditemukan. Indra, warga Cijedil yang kehilangan 6 anggota keluarga salah satunya. Orang tua saya sama keluarga yang lain ada yang sempat keluar, ada yang nggak sempat, termasuk bapak saya kan nggak bisa kemana-mana karena dia lagi sakit. Jadi posisinya dia di rumah, nggak mungkin dia bisa keluar. Jadi kemungkinan besar pas ini ketemu ruangan bapak saya itu udah ketemu kan itu. Perjuangan Indra tak sia-sia. 3 jenazah anggota keluarganya berhasil ditemukan. Duka Indra pun tak terbendung saat menyaksikan proses evakuasi jenazah anggota keluarganya. Di balik duka evakuasi korban gempa Cianjur, ada kabar yang menimbulkan harapan. Seorang balita bernama Azka ditemukan selamat setelah 3 hari 2 malam tertimbun reruntuhan rumahnya. Saat gempa terjadi, Azka sedang bermain di kamar. Ia selamat sebab sebuah lemari menahan tembok yang runtuh. Jadi si posisi anak saya itu tergeletak di pinggir kasur, jadi kejepit. Tapi ada celah gede, celahnya gede, jadi pas dibuka itu diangkat gampang bener. Azka akhirnya bisa kembali ke pelukan sang ayah, meski sehari sebelumnya sang ibu ditemukan meninggal dunia. Sementara sang nenek ditemukan tak lagi bernyawa beberapa jam setelah Azka dievakuasi. Hingga Selasa 29 November 2022, total korban jiwa gempa Cianjur berjumlah 327 orang. 145 jenazah telah teridentifikasi, puluhan diantaranya balita dan anak-anak. Sementara itu, 595 korban mengalami luka berat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperpanjang masa pencarian korban hingga sepekan ke depan. Saat ini, tim SAR gabungan fokus mencari korban di area desa Cijedil, Cicadas, dan Warung Sinta yang berlokasi di Kecamatan Cugenang. Faktor cuaca dan medan yang sulit menjadi kendala, sehingga tim SAR gabungan harus menggali dan memindahkan korban secara manual tanpa alat berat.
tanah longsor dekat Sate Sinta itu kan labil. Ketika alat berat, ketika banyak orang mencari, yang kita khawatirkan kalau longsor. Sehingga mencegah hal yang tidak diinginkan, kita juga berhitung tentang itu. Sementara korban selamat kini mengungsi di 451 titik pengungsian yang tersebar di wilayah Cianjur. Namun, tak semua warga dapat mengungsi di tempat layak, seperti puluhan warga kampung Warung Batu, Desa Mekarsari misalnya. Mereka terpaksa bernaung di kandang kambing. Warga mengaku sengaja bertahan dalam kondisi tak layak karena masih trauma dengan guncangan gempa. Di sini kemarin lebih aman, soalnya kan ini dari panggung ya. Dari kayu, cuman sebenarnya kalau segi aman sih belum segi aman full, cuman resikonya kita sedikit lah. Sedangkan satu keluarga di desa Mangunkarta, Kecamatan Cugenang memilih mengungsi di truk yang ditutup terpal bekas. Warga mengaku tempat pengungsian terdekat penuh dan tempat pengungsian lainnya cukup jauh dari rumah mereka. Sejumlah titik pengungsian juga masih sulit dijangkau setelah akses jalan terputus karena longsor akibat gempa. Salah satunya area Kadu Gede yang hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Lebih dari 300 orang terdiri dari bayi, anak-anak, dewasa, dan lansia tinggal di pengungsian ini. Bantuan logistik seperti makanan, perlengkapan istirahat, dan obat-obatan pun disalurkan melalui udara. Di sisi lain, ada cerita jenaka dalam pembagian bantuan untuk korban gempa seperti aksi bapak-bapak yang memakai daster hingga kerudung. Pasalnya, mayoritas pakaian yang disumbangkan untuk korban adalah busana perempuan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyoroti hal ini. Sambil bercanda, ia pun meminta agar para penyumbang pakaian juga mengirimkan baju pria ke pengungsian. Tercatat, lebih dari 100.000 warga terdampak gempa kini tinggal di pengungsian. 12.000 diantaranya bayi dan balita dan 23.000 lebih anak usia 6 hingga 17 tahun. Karenanya, tak hanya makanan, para pengungsi juga membutuhkan keperluan khusus untuk bayi, pakaian, selimut, dan obat-obatan. Tambahan bilik mandi cuci kakus atau MCK dan akses air bersih pun turut menjadi perhatian. Rumah itu sekali lagi hanya 2 HP. Tetapi ada komunikasi yang intens antara HP ini ke HP ini. Ini intens dan satu arah, Bu, tidak dibalas ya. Jadi satu arah dan isinya adalah emosi negatif. Misteri kematian satu keluarga di Kalideres masih menjadi teka-teki. Polisi mengungkap temuan baru hasil pemeriksaan digital forensik, riwayat komunikasi dari 2 unit ponsel milik korban. Dua pekan sejak penemuan 4 jenazah satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, polisi masih belum memastikan penyebab dan motif di balik kematian korban. Namun, polisi mengungkap sejumlah temuan baru hasil pemeriksaan digital forensik riwayat komunikasi dari 2 unit ponsel milik korban. Temuan pesan negatif dan satu arah. Tim ahli digital forensik menemukan pesan satu arah dari ponsel pertama ke ponsel kedua bernada emosi negatif. Pesan tersusun rapi, bahkan terselip bahasa Inggris di sela komunikasi. Berdasarkan analisis awal tim ahli psikologi forensik, pesan tersebut diduga diketik dan dikirim oleh seorang perempuan. Namun, polisi menegaskan masih menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh oleh tim ahli. Diduga 2 ponsel tersebut digunakan bersama-sama oleh keempat korban. Rumah itu sekali lagi hanya 2 HP. Tetapi ada komunikasi yang intens antara HP ini ke HP ini. Ini intens dan satu arah, Bu, tidak dibalas ya. Jadi satu arah dan isinya adalah emosi negatif. Ini secara psikologis juga akan diteliti. Tidak ada komunikasi terkait hutang. Polisi memastikan tidak menemukan informasi atau pesan terkait hutang piutang dari 2 unit ponsel korban. Menjual aset dengan cara yang tak biasa. Polisi mengungkap satu keluarga tewas di Kalideres itu berupaya menjual sejumlah aset seperti mobil, kendaraan roda 2, pendingin udara atau AC, kulkas, blender, dan televisi. Temuan tersebut terungkap dari isi komunikasi pihak keluarga dengan para calon pembeli melalui ponsel. Namun, ada kejanggalan. Barang-barang yang hendak dijual tersebut sudah diletakkan di depan rumah sehingga tidak terjadi interaksi antara pembeli dengan penjual alias para korban.
Salah satu korban meninggal sejak 6 bulan lalu. Selain sejumlah temuan baru yang terungkap dari 2 ponsel korban, polisi juga menemukan fakta dari hasil pemeriksaan saksi. Dari keterangan 3 orang saksi, korban Budianto hendak menggadaikan rumah Kalideres ke Koperasi Simpan Pinjam. Namun, saat survei dan pengecekan kepemilikan rumah atas nama Reni Margareta Gunawan 13 Mei lalu, 2 mediator dan seorang petugas koperasi mendapati Margareta sudah tidak bernyawa. Anehnya, Dian, anak dari Margareta, menyebut ibunya masih hidup. Bahkan, dirinya masih rutin menyisir rambut dan memberi susu untuk ibunya. Ahli psikologi forensik menyebut kejanggalan perilaku korban menggambarkan beberapa kemungkinan yang dapat dijelaskan melalui otopsi psikologis. Apakah di situ ada indikasi, abnormalitas psikologis tertentu? Entah itu halusinasi dan sejenisnya, itu juga menjadi hal penting yang perlu dijawab lewat otopsi psikologis. Ataukah itu juga merupakan, bentuk penghormatan terhadap jenazah yang tadi saya katakan ini hanya sebuah proses transisi dari satu format kehidupan ke format kehidupan lain? Anak korban meninggal paling terakhir. Polisi mengungkap ada dugaan kuat Dian meninggal terakhir setelah kedua orang tua dan iparnya. Jasad Dian ditemukan berada di dalam kamar, tepat di samping jasad ibunya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyebut, jenazah ibunya sudah terjadi mumifikasi, namun terlihat terawat. Alas tidurnya rapi, kasurnya rapi. Ada kain di bawah jenazah ibunya. Dan jenazah Dian ada di sebelahnya sambil memeluk guling dan kamar dikunci dari dalam. Dalam proses otopsi 4 jenazah satu keluarga di Kalideres, penyidik menemukan feses atau tinja dalam tubuh korban. Penyidik bersama tim dokter forensik tengah menganalisis feses tersebut untuk mengetahui apa yang dikonsumsi keempat korban sebelum meninggal. Tidak menutup kemungkinan dari hasil penelitian akan terungkap penyebab tewasnya korban. Namun, polisi menyebut tetap berhati-hati mengusut motif dan konstruksi perkara kematian keluarga di Kalideres karena perlu diteliti dari berbagai ahli disiplin ilmu. Demikian program laporan khusus edisi kali ini. Saudara, situasi memang terus membaik, namun kita tetap harus waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Mercy Tirayo, terima kasih. Sampai jumpa.